warna putih itu langka. Jangka 5 watt masih. 5 watt, iya. Itu tahun Iya, zaman aja 5 watt. 90-an lah. Apa, Be? Saya kelahiran 91. 91, 19, 93, 94, 95, 96, 97. Oh, satu angkatan kita semua ya. Ini 96. Sini. Nah, saya 91 90-an. kelahiran. Masih 5 watt, 5 watt. Dingin loh. Bentar lagi untuk anak milenial. Anak milenial. Nah, saya itu belum lulus SD dan bapak belum masuk SD kan. Itu saya ingat zaman masa SD dulu Pak Kadir, antum gimana? Kita itu saya masuk sebelum saya lanjutin. Saya masuk kalau masuk SD bapak saya udah daftarin saya gitu. Udah dibilang, ini anak ini walaupun kecil badannya umur 7 tahun, ada akte kelahiran saya udah dikasih semua. Tapi kan karena ini masih modelan zaman dulu, Pak Dimas masih tahu nggak yang kalau orang masuk SD begini. Nah, kalau dia nggak bisa nyentuh ini, apa namanya, tangannya nggak bisa nyentuh telinganya itu, ini belum cukup umur dibilang. Emang gitu? Iya. Saya Iya, 7 tahun. kayaknya iya, saya juga gitu kayaknya. Iya, mungkin di antara kita yang paling tua saya, kalau badan saya kecil. Nah, saya begini nggak berhasil, saya pulang. Bapak saya nanya, mana? Loh, kan sekolah kata. Ya kata gurunya nggak bisa begini, nggak boleh sekolah gitu. Lalu saya bawa bapak saya lagi. Ini umurnya 7 tahun, ini dikasih aktenya. Gitu. Maksud saya itu zaman-zamannya apa namanya, lampu yang masih 5 watt begitu. Dan bapak saya ini kan jamaah tablik lah dibilang itu. Dia kita agamis banget, ibu saya pakai cadar gitu. Dan saya dari kecil diajarin sholat itu wajib kita, nggak boleh ditinggalin gitu. Jadi misalnya kalau saya nggak belajar nggak apa-apa, tapi kalau saya nggak sholat habis saya di ini. Jangan pakai rotan, jepret gitu. Nah, satu yang saya mau sama ayah saya ini, sedangkan jalan dari rumah kita ke masjid itu jauh kalau malam, apalagi subuh-subuh. Bapak saya selalu bangunin saya, sedangkan jalan dari sini mau ke masjid itu kita ngelewatin kayak kebun-kebun gitu, kebun pisang. Terus sebelum ke masjid ujung sini itu ada rumah angker nggak pernah diisi, apa namanya, nggak pernah diisi kali. Kosong lah ya. Iya, kosong. Berapa tahun? Yang siang aja saya nggak tahu. Yang siang aja saya nggak berani lewat situ kadang. Gitu. Memang ya angker kata orang-orang juga. Karena memang kita pas main ke situ aja, kalau saya main siang-siang itu nggak pernah ada orang. Tapi dia modelannya itu ini rumah nggak langsung rumah gitu, ada temboknya. Jadi sebelum saya ke situ, saya cuma pengen ke bapak saya kalau saya dibangun subuh bangun. Saya bukannya tipe orang yang nggak mau sholat subuh, enggak. Saya mau saya sholat subuh gitu. Tapi bapak saya selalu tinggalin saya. Bapak saya pergi, tunggu, saya lari. Jadi orang kampung itu tahu Pak, kalau ada subuh duduk, saya itu si Bob itu pasti sholat. Orang tahu. Cepetnya lampu. Nah, seperti yang saya bilang itu, Pak Ilham nanya saya kan, apakah saya pernah lihat yang begitu hantu-hantu atau enggak? Nah, wallahu alam, tapi saya pernah merasa ngelewat pas lari gitu itu sholat subuh. Nah, di tembok yang saya bilang itu ada yang sedang ala begini doang gitu. Oh, lihat begini. Nah, tapi kan gelap, saya apa namanya, sayup-sayup saya lihat gitu. Kan seharusnya kalau tembok ya, ini soalnya begini ya. Ini kan tembok rumah. Ini tembok rumah ya. Ini rumah nih. Nempel sama tembok gitu. Kalau ada orang yang begini, yang satu gitu, di dalam rumahnya, masak. posisinya lagi di dalam rumah itu. nah, ya. ini tembok Pak. cerita Ya. kita. Ini tembok rumah. Ini ada tembok lagi begini. kita apa, Bi? Begini. Oh, Seharusnya kita kalau ada apa orang malam di sini badannya di sini. Menu kita malam ini Kan apa? Begini tuh ada kepala begitu gitu. Iya. Kentung. Rambutnya panjang. Saya ngeliat begitu juga, sama sekali saya lari aja gitu. Nah, itu saya nggak tahu apakah itu melihat hantu atau enggak, atau ngeliat jin atau enggak. Gitu. Ya, satu doang gitu. Satu itu doang. Kalau nanti berapa kali? Tapi ini di pesantren saya mungkin ada 5 kali atau berapa kali saya kalau kita ngomongnya dulu ketindihan. Yang udah matang. Oh iya, ketindihan. Nah, soalnya saya merasa kalau setiap saya tidur di bawah tiang ini selalu begitu. Gitu. Dan saya rasakan itu bukan pas saya masih kecil, saya sudah umur 20-an. Saya ketiduran, saya bacain kursi. Kalau udah bangun tuh kayak ngos-ngosan gitu. Tindian ya? Heeh. Saya juga pernah gitu. Itu dulu itu beberapa kali, Pak. Tapi ketindihannya nggak ngeliat Pernah apa-apa. cuma sekali enggak. Nggak ngeliat, tapi kadang sadar begini, tapi nggak bisa gerak. Tapi baca ayat kursi saya lama baru lepas gitu. Tapi kalau aneh ketindihan benar-benar langsung lihat di depan. Oh gitu. Genderuwo bukan? Itu baru ngomong itu. Oh, gitu.
Gini-gini. Ya Allah. Apa tuh mau gorengan? Ngotrek apa enggak bisa. Sot. Oh boleh, ntar ini. Tapi ini ada cerita yang lumayan, enggak sih dibilang lucu-lucu juga. Saya kesini sama Pak Mukti ya, semuanya sama Pak Mukti. Habis biji saya digeprek, dudak-dudak jalannya dudak-dudak. Kenapa? Biji saya digeprek, Bisa gitu sih. jalannya berlobang. Banyak kan tadi berlubang. Ya kan? Habis itu saya, Pijak-pijak. Maunya dong. habis itu Nescafe. saya. Mau di Nescafe. Abang. Nescafe enggak? Oh, itu belakang. SKP. Nescafe. Tapi Pak Ilham, ini Untuk dari kafe, sudut kok pandang Nescafe? saya ya. Kalau lihat Yakin boy katanya ini boy. Cocok. Oh, gua udah teh. Nih, Teh. tas Saya biru backup. gua. Hah? Tas biru gua. Pak Ilham, kalau kita ngelihat pesulap merah, dia bilang, ah ini nggak benar Tas ada lempang. rupiah begini. Memang Lempang. yang hal-hal gaib ini nggak kayak menurut saya tuh nggak sembarang orang bisa apa namanya merasakan hal tersebut kayak orang punya Itu indera benar, keenam Teh. gitu. Tepoci. Iya, kayak itu. Nah Ya celup. di pesantren Lu mau kita kan pesantren kita Ketawar. pesantren yang teh campur bekas kopi ada kan nih. kalau orang nyebutnya pesantren modern seperti Gontor. Zaman sekarang ini kebanyakan pesantrennya modern. Tapi kalau kita ini pesantren salaf yang masih ya, kayak orang zaman dulu. Kayak orang nih korengan. Nah, kalau kita malah bangga kita kalau teman kita korengan. Nah, kalau kita korengan sama korengan, nah tandanya ini Nah, itu dicap memang di atas cocoknya, kamu ini Boy. asli santri Nah, gitu. Nah, gitu. Walaupun ini Diikat pakai sebenarnya itu jorok deh, tali kan. deh. Iya, Itu sebagai cacat sebenarnya. Tanda pakai Kita Tadi kali nyebutnya mana? Matang korengan nah, belum. tandanya kamu santri sejati kan nggak ada capnya gitu. Atau mau pakai ini aja Pak antum? Boleh deh, itu aja dah. Nah dulu di pesantren kita itu kan ada kalau di sekolah Alhambra kan ada itu Pak Kadir apa namanya Jatuh. apa mak surat. Nah Ah. kita juga ada mak surat. Coba pakai yang punya ini bagus gak? Kita Ayatul Hirzi. Coba namanya. tinam cewek. Ada penjagaan Itu kita ada pengikatnya bacanya Pak Mukti. Jangan jatuh. sore sama Mari ke pagi sama sore. Pagi setelah subuh, sore setelah maghrib. Pakai taruh sini di Nah biasanya itu kalau misalnya dia sebelum pesantren Ini ada atau tali dia deh dulu di belakang. pesantren di luar tali belum mana? ke Al-Fatah. Ini aja nih, Ada tali nggak di tempat situ, kompornya. Kosong. Guys, ya Kabel. bikin podcast tapi diganggu mulu. Dulu. Potong terus ya ngomongnya. Kayaknya harus selesai masak dulu deh. Selesai masak dulu Pak Bob ya. Biar Di sini cuma di podcast Pak Kodir ini guys, narasumber tidak ada Saya undang narasumbernya marwahnya. banyak nih. Narasumbernya ada 2. Narasumber air Mustaminya Sodeka. 1 2 3 4 mustaminya. Narasumber air Sodeka. Tali mana? Apa? Tali mana? Oh buat sono. Diikat ke situ. Satu lagi ya. Ini pengalaman tentang ini kan masih seputar hal-hal mistis, hal-hal gaib. Nah, Nih, nah tali itu bisa copot gak? saya lanjut. Tali bisa copot. Nah, dulu kalau Nggak bisa. memang di pesantren kita itu kalau Oh, betul. amalan atau sesuatu ibadah yang Ini biar agak dilakukan tinggi lagi. sebagai Nah, ini penjagaan atau misalnya itu tidak sesuai dengan Yang agak tinggian. kita sebutnya apa yang diajarkan Ini aja, di ini. pesantren. Nah, itu biasanya Betul. ada jinnya orang itu. Nah, kita punya teman gini. aman. Kalau dulu orang nyebutnya kalau zaman-zaman saya awal pesantren itu bukan barokah namanya, dia Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini saya kan nggak ikut, tapi saya banyak apa namanya bertanya sama teman-teman saya yang ikut. Salah satunya narasumber kita Barengan yang ini tidak nggak ya? ikut, Pak Iman. Ada namanya Pak Di Iman. sini ya? Penonton ada namanya Pak Iman. Ntar kamu searching. Lu terusin di mana? Banyak namanya Aiman. Terusin di Cari aja STP Alhamdulillah guys. Kode kering di Jangan sini. lupa subscribe, tekan Oh, iya. tombol Mana tadi? subscribe-nya. Saringan di Iya. Asik. Wah, cocok. Jangan ini lupa narasumbernya. Sawerianya guys, Saweria. Saweria. Cocok narasumbernya. Kalau dapat sawer ya Pak Ilham Kayaknya juga. harus diundang tiap hari narasumbernya. Di papan grill aja tadi. Kalau ada 10 like guys, aku pargoy. Saya 10 like 10 dulu. doang. Ini terlalu mengemis. Langsung short video joget pargoy dari Pak Bob. Masuk ke TikToknya dia tapi ya. TikTok antum lah. Ayo. Ke narasumber. Nah itu Pak Kodir. Nah itu kita dulu zaman dulu itu nyebutnya kehadiran. Kenapa? Karena seolah-olah
Dia Ini kan tabung namanya kayak gini asma berapa itu lama awetnya? tenaga dalam itu Nggak tahu. kata teman-teman saya, kata guru-guru yang menceritakan saya gitu. Saya sebenarnya nggak ikut. Kenapa saya nggak ikut? Alasan saya simpel aja. Karena saya nggak mau berurusan sama hal-hal gaib gitu. Ya udah ngapain saya ikut-ikut begini. Jadi di pesantren itu untuk membela diri kita diajarin fursyah istilahnya. Fursyah itu ya latihan. Dulu itu sebelum Pak Iman ini, saya sekarang kalau pesantren saking seniornya saya pernah satu ketika mungkin saya sering cerita pura-pura aja nggak tahu sama nonton nggak tahu Memang nggak saya belum tahu. Eh, Maka saya undang antum ini untuk menceritakan hal itu asik. nah itu kan siapa namanya Paiman. saking seniornya saya di pesantren kita bisa ngeliat di pesantren saya siapa yang senior siapa yang junior Kelihatan dari kita nyebutnya siapa yang sudah ustadz siapa yang baru calon. fresh graduate kan kita nyebutnya ustadz apa ada ya kita bisa lihat kalau zamannya saya orang pakai baju haromain itu Ustaz. baju mewahnya kita Baju mewah itu. kita pakai saat jumatan kita pakai saat ada acara-acara penting di pesantren Nah, atau saat kita khuruj supaya kita dilihat bagus pakaian kita gitu. Nah, angkatan saya ini rata-rata kalau pakai baju karena jarang disetrika, karena kualitas dari kainnya juga nggak begitu bagus kan. Itu kalau depannya misalnya 1,5 meter, di belakangnya bisa jadi 1 meter gitu. Kenapa? Karena dia ngeper pak. Kalau ditarik naik ke atas dia. Nah ini yang begini nih, yang begini nggak relate sama Pak Kader. Lanjut, nggak usah kita bahas. Ini jokesnya kita. Nah itu. Ya, kocak kan. Sedangkan di tahun 2019, nah ini Tertarik. di tahun 2019 saya datang lagi ke pesantren saya. Pesantren saya ini namanya pesantren Al-Fatit. Nah, sensor. Sensor mandiri guys. Sensor mandiri. Kalau mau tahu ntar komen guys. Yang komen, yang DM nanti saya kasih tahu alamatnya. nanti dikasih gift apa gift. Kasih topi guys. Alpetit. Kocak. Nah itu. Nah kita bisa tahu apa namanya pakaian mana yang ustadz, mana yang baru jadi ustadz, mana yang fresh graduate, kita bisa lihat dari pakaiannya. Kalau sekarang tuh, semua pakaian bagus-bagus, kita itu merasa kita bawa pakaian kita yang paling keren nih, datang pesantren. Kalau anak-anak kelas 1, kita sebutnya anak kelas 1 nih, pakaiannya udah keren-keren, mahal-mahal. Kita sampai kita nggak tahu mereknya apa gitu. Saking ini ya. Padahal kita udah merasa keren padahal ya. Iya. Pas bawa ke situ kok Lebih keren lagi ya lo. Kan saya lulusan tahun 2012 ya kan. Tahun 2019 saya ke sana gitu karena Pak Haji nyuruh saya bawa ada anak didiknya yang dari Luwuk. Nah, dari pesantren di tempat saya Ini buat mie aja. Ini buat mie boleh aja. sebut namanya. Kalau kalian pengen Ban mau mie Enggak. gak, Boy? apa? Mau mie gak? Gimana? Goreng lah. Juga Mau mie gak? saya sih mau aja sama-sama dah. Wah, Kalau enak. kalau Ya, sama-sama ini kalau enggak apa-apa, saya udah kenyang juga Pak Dimas. Terima kasih. Ntar kita mau lanjut podcast dulu ya. Lanjut. Kayak pengen pakai guys. Oh iya ininya satu diantum ya? Yang Udah, pakai udah. Itu dia. Gas. Kan ada mana? Udah ada ya di situ. Ini kalau modelan pos. Tapi antum lapar Boy? Kamu kan makan mie. Udah gas lah. Bikin berapa? 2 oleh 3. 3 ya? 3 aja. Nanti aku nggak habis. Lanjut ke sound berikut ini guys. Ya. Nama iklannya. Iklannya. Nah, Asik. kan saya lulusan tahun 2012. 2019. Kemudian saya hijrah ke Jakarta. Jakarta. Ya. Tahun 2000. Nah, enggak, saya kan lulus tahun 2012. Oh iya. Kemudian saya ngajar di tempat saya, di rumah saya, bolak-balik beberapa tempat lah saya ngajar. Kemudian saya sebenarnya Air dong. Ada. mau ke Malaysia gitu. Siap saya udah ke Malaysia, udah siap, teman saya di sana udah siap ini menyambut saya.
dikasih sayur rutenya masuk sebelah belakang Telurnya macam digoreng. Nggak usah. saat malam Rebusin Jumat aja. kita itu ada setiap Rebusin malam telur ya? Jumat ketemu sama Atau mau teman-teman. ini goreng bro? Ketemu lah saya sama teman Rebusin saya telurnya. yang dia sedang Kalau rebus ngajar kan tinggal dicampur-campur aja, berkhidmat, Bang. Digoreng kita semua kan? sebutnya. Berkhidmat itu guys, kalau nggak tahu Digoreng. yang namanya Udah, berkhidmat digoreng, guys, digoreng. bagi anak-anak pesantren nih guys yang baru selesai pembelajarannya, dia ada mengabdi dengan kepada masyarakat gitu, untuk mengamalkan ilmunya gitu. Itu namanya berkhidmat guys. Nah saya punya teman Ya, langsung berkhidmat aja, lah, dia sudah berkhidmat di ngaruhnya. Jakarta Ngaruh. gitu. Udah beberapa tahun ya, dari tahun setelah tahun Ngeri juga 2012. suaranya bro. Kalau bikin nasi goreng itu Bukan. debus loh ente boy. Nasi goreng abang-abang. Nasi goreng abang-abang ini tinggal bawa gerobak. Wajarnya aja kok gede. Kenapa boy? Kegedeannya? Belum Eh. disetting dia. Belum disetting. Ini Tapi memang begitu kayaknya suaranya tuh ya. Kalau ini. emang iya. Kayak tukang nasi goreng. Kalau kita dapat AdSense dari sini, jatah saya paling banyak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kameranya. Kameranya tidak ini dia nggak ikut Kameramen membantu. tidak bercerita. Iya, dia malah motong-motong pembicaraan saya dari tadi. Potong gaji ya, potong gaji. Iya, potong gajinya. Nah, itu isi podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi random pembahasan kita guys. Random. Tapi kita harus on track. On track ya? Iya. Kalau boleh lah melenceng dikit-dikit, tapi kita kembali ke hal-hal mistis. Ada mie gorengnya. Tapi namanya hal-hal mistis ini berkaitan dengan pesantren ya, kan? Dia juga ngeri juga dia. Guys, belum di endorse sama Indomie guys. Ditutup ya mereknya. Ya, sensor di sensor. Sensor. Bisa tolong Pak Kodir ya, sensor. Di sini serba mandiri. Sensor mandiri. Pakai ini aja nih. Yang perlu Pakai ini diedit itu udah disensor. Iklan mandiri. Jadiin 3 sini. Nah, saya lanjut Dua. nih. Lanjut. 2. Karena saya lulusan 2012. Nah, teman saya 2015, 2016 dia sudah ada di Jakarta gitu. Saya ketemu lah di markas sama dia gitu. Dia ngomong-ngomong, dihasut-hasut saya. Daripada kamu ke ini, ke apa namanya? Malaysia, mending ikut saya aja gitu. Oh Ngajar sempat tahfiz. kepikiran mau ke Malaysia waktu itu. Saya sudah mau tinggal Tinggal pergi. disambut. Oh. Siapa yang ngasut? Dia nggak denger, dia aja nggak denger nih. Dia nggak denger. Narasumber sendiri nggak denger, apalagi penonton di rumah. Hostnya Nggak denger dia Bang. nggak dengar, hostnya tidak menyimak. Hostnya, co-host nih, Host pecat, tidak menyimak nih hostnya. dipecat. Potong gaji. Kalau Pak Dimas ataupun Pak Amir itu nggak apa-apa, dia bekerja. Bekerja untuk kita. Kalau antum Pak, Pendengar setia yang kemana-mana, yang kemana-mana yang harus diperhatiin. Iya. Enggak, dia ngeliatin ini rasanya gimana ya kentangnya. Kagak ada yang lagi ngelihat kompor Guys, kita- Padi masih dinyalain itu. kita ganti Nih, tema guys, pakai. bukan podcast lagi guys, bukan podcast seram-seram. Kita mau apa namanya ini? ASMR. Semer. Pandoy kun ini. Namanya Asmor. Nah akhirnya saya nggak jadi, saya nanya dulu ngajar tahfiz. Aduh, saya paling malas ngajar tahfiz, saya bilang. Walaupun Udah, ini saya sambil pesantren disantap itu aja, Boy. jurusannya Kelamaan. tahfiz. Satu. Ntar diisi lagi santai aja. Diracil. Kira-kira ini nggak ada wadah kecil apa? Pakai saus tiram. Ini adonan ini buat colek-colek. Ini ada nih. Pakai apa kayak? Ada nih. Saus. Cuma saya yang menyelamatkan podcast ini guys. Dahsyat. Ini adonan. Iklan dulu. Buat dia. Ini. Mantap, guys. Mantap. Ih, saus apa tuh? Mantap Saus banget tiram. kayaknya nih. Buat colek. Bukan, itu saus barbecue. Baunya. Mantap ini baunya. Chefnya Bikin baru datang kerupuk tadi, ketan. kalian makan apa, saya bilang begini, makan kertas. Makan Soalnya sampah. kresek deh gini-gini Makan dah, sampah ini berbuka ini makan sampah berdua tadi. Tadi kan dia bilang udah sampai bagi-bagi deh. Jangan rebutan. Karena kita makan Kacau ini aja guys ya. Ini apaan nih? Itu namanya kentang, Pak. Bumbunya di atas aja. Bumbunya di atas aja. Coba di sana. Kentang ini bisa yang ini, bukan yang bikin orang nyanyi-nyanyi itu. Anak kecil nyanyi-nyanyi, ketang ting tung ting tang. Nggak pernah nonton TV nih, nggak tahu. Pak Surya. Aku padamu Pak Surya. Wih, mantep. Ininya, Apa sih? Racikannya. barbecue-nya. Lanjut Pak Bob. Ah.
saya malas ngajar tahfiz walaupun jurusan saya tahfiz. Saya pesantren 10 tahun tahfiz. Jurusan pesantren kita itu Dulu, biar nggak capek. model pesantrennya misalnya nih, kalau siang Pak, dari pagi sampai siang. Misalnya kalau kita ngambil jurusan tahfiz, dari pagi sampai siang itu kita belajar tahfiz, hafalan, murojaah. Kalau kita nyebutnya beda. Hafalan baru itu namanya sabak. Sabak. Kalau mengulang hafalan yang sudah dihafal itu namanya sabki. Sabki. Nah, mengulang hafalan yang sudah lama-lama namanya manzil. Sabak, sabki, manzil. Kalau murojaah itu ya ada istilahnya kami, tapi murojaah itu lebih ke kitab-kitab ya? Murojaah Bikin aja. Bikin aja. Mutalaah. Itu tahu. Roji artinya kan mengulang kembali atau tali mentelaah. Ya langsung mana ke situ berarti. Nah, jadi setiap Bebas. jadi pagi sama malam Kembali. dibagi dua kita kegiatannya kita. Kalau kita ngambil jam tahfiz pembelajaran tahfiz, paginya kita tahfiz, siangnya kita belajar kitab nahwu shorof, tauhid, terus tajwid, qasasun nabiyyin, fikih, usul fikih, usul hadis, tafsir. Nah, kayak gitu pelajaran ilmu agama gitu. Malamnya juga dibagi dua. Nanti ada kita manzil, gitu, mengulang hafalan-hafalan yang kita sudah lama. Terus ada mutalaah atau murojaah kitab. Apa besok pelajarannya kita mentelaah untuk belajar kitab besoknya gitu. Mereview kembali gitu ya. Bukan mereview. Oh, beda. Apa yang akan disampaikan oleh guru. Nah, ini Udah kita udah dipersiapkan ya, ya, mempersiapkan pelajaran. Itu ada tahfiz, diniyah tahfiz. Ya, diniyah tahfiz itu diniyah sama tahfiz. Gimana itu maksudnya? Ya itu kayak tadi itu. Paginya dia tahfiz, siangnya dia diniyah. Pelajaran diniyah itu pelajaran-pelajaran ilmu agama. Seperti tajwid, tauhid dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Mukti ini ada dia diniyah formal. Kalau formal berarti paginya sekolah dia. Ya paginya diniyah. Oh ya, pokoknya begitu pokoknya kan. Tapi kalau udah sore ini ya kan, apalah kan? Siangnya baru masuk formal. Nah, dia formal, dia sanawiyah sama aliyah dia. Gitu. Nanti dia sorenya sama kayak kita, tolaah. Dan ada peringkat-peringkatnya, the best 10. Satu sekolah, satu pondok semua disebut namanya. Kalau kita memang juara, nilai kita terbaik satu pondok, misalnya kelas 1. Kelas 1 semua. Wah, itu makanya kita kalau kita juara itu disebut nama kita sama Kiai. Juara terbaik 1. Wow, jadi sebuah kebanggaan. Dan Pak siapa namanya? Pak Syakir itu salah satu termasuk dia itu. Dia kalau kita bilang itu di kelompok kita kan satu angkatan sama Pak Syakir. Dia itu kayak badut ancolnya. Dia itu ikon, kan ikon. Ya, aja kan aneh. Dia jadi balut ancol. Nah, harusnya kan begitu dah berdiri gitu. Tempatnya. Tempatnya nggak muat. Terus Nyamot ya. ada juga diniyah khusus. Nah, kalau diniyah khususnya pagi, siang, sore, malam diniyah terus. Dia itu ada kitab-kitab yang kita nggak tahu. Kalau kita kan belajar kitab nih, ada kitab-kitabnya. Misalnya tauhid ada. Kalau dia tuh sampai tauhid yang levelnya next udah belajar gitu. Ya, Karena udah dia siang tinggi lah malam ya. belajar kitab doang gitu. Tetapi di setiap pondok kalau dia pengen hafalan Al-Qur'an disediakan semacam ekstrakurikuler gitu. Pak Kadir. Jadi Ini, Beh. kiai kami bilang Hilang aja. kamu kalau hafal Al-Quran kamu pasti disebut Gimana nggak ustaz. hilang, Sat? Kita Kalau dengar kamu disebut ini ustaz, narasumber. kamu nggak tahu nggak tahu Diundang dari fikih, nggak jauh-jauh. tahu hukum tajwid, lah mana ustaz nggak tahu apa-apa. Jadi makanya Suruh pelajaran cerita, ini satu suruh masak. selalu ada di Bener-bener. setiap ini Satu buat apa namanya? makan, pelajaran kita itu. Tuh, kan Suruh ada yang ngomong. satunya diniyah untuk tahfiz. Ada yang di memperhatikan formal. yang Padahal lain. udah Ada yang tahu diniyah tadi khusus. pas Lalu ini ada udah diniyahnya ngos-ngosan. gitu. Nggak boleh nggak ada diniyah. Karena itu penting gitu. Kan orang kayak Fatir lah gini ya, anak murid kita. Hanya karena suaranya bagus dibilang dia ustad. Tapi hukum tajwid dia kagak ngerti. Nah, itu supaya tidak seperti itu gitu. Kembali ke track. Akhirnya Mau kentang lagi apa saya mau diajak coba ini? ke Jakarta mah
teman saya itu Pak Syakir itu Nugget. yang saya bilang maskot itu. Wah, Nugget boleh goreng. nugget ya. Gas. Biar enggak bosan. Lah saya bilang apa tadi ya? Si Tadi dia aja mau Sakir. Patir. Patir dia udah Ya udah Bagus lewat. orangnya. Sakir tadi sampai Sakir. Dia Nah. ajak ke Jakarta sama Sakir. Nah ini nyambungnya kemana? Ini plot twistnya apa nih plot twistnya? Alur ceritanya nyambung ke setelah saya di sini saya ketemu Pak Syakir. Nah, Pak Lalu Sahendra itu kemudian Pak Lalu Sahendra di tahun 2019-nya dari tahun 2018 akhir dia kembali mengajar di pesantrennya kami gitu. Kemudian saya disuruh bawa anak murid dari Lubuk sama Pak Hajinya kita untuk pesantren di tempatnya kami gitu. Saya suruh nganter. Dulu masa saya menjadi santri kita kan kalau sudah nyampe kelas 8 kita jadi ini kayak preman kelas lah gitu. Nah, kita jadi kayak gitu, Pak. Karena kita jadi ketua kamar. Kadang kita jadi ketua kamar ada yang semena-mena, tapi alhamdulillah saya selama saya menjabat sebagai ketua kamar, saya nggak begitu semena-mena saya. Kadang saya tidur sama murid-murid saya, anak murid saya, sampai saya pernah disiram tuh, dikira saya anak murid saya. Woi, saya bilang gitu. Nggak mungkin. Nanti disclaimer. Disiram saya serius. Beneran. Saya disiram. Kayak murid. Oh, maaf, Amir. Dia bilang kan mereka manggilnya Amir. Kalau ini kan kalau pesantrennya Pak siapa namanya? Pak Fadir. Mudabir kan? Mudabir. Kalau kita Amir manggilnya. Gitu. Ya, udah. Kalau itu antum apa? Hah? Mau itu sama Muslim. kayak Pak. Sama. Amir kamar ya. Saking akrabnya saya sama mereka, saya sering main takraw sama mereka gitu. Karena kita main bola, kata dari pesantren nggak dibolehin karena memang berisik dan lain sebagainya. Bola itu fanatik, lebih fanatik. Jadi kan ada pembelajaran di pesantren, ya kita nggak boleh asobiah. So, fanatik akan satu hal. Makanya kan zaman sekarang orang kalau suka sama sesuatu, apalagi pemain bola seperti Cristiano Itu aja Ronaldo, gitu. iya. Fanatik dia sampai seharusnya dia seharusnya fanatik pada hal yang benar, salah dia fanatiknya gitu, tidak sesuai pada Iya, tempatnya. Padahal kan ada agamanya guys. Padahal kan Rasulullah sabdakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Maka jangan sembarang cinta sama siapa-siapa. Tempeng dong. Tampeng nih Mas, Agus Mas. Kemarin banyak banget ya di samudra namanya Agus. Iya, Laut makanya Agus. singa laut. Burung Agus. Ampun dah. Ikutin ini berarti ya. Ngikutin tren. Tempeng dong. Makan dulu Sat. Lanjut. Oh, lanjut Sat. Kamu selesaikan tugas saya, habis itu yang lain. Nggak ada tugas ini Pak, bebas Pak. Ini judulnya bebas guys. Judulnya bebas. Nah ini karena saya akrab sama anak murid saya sering main takraw sama mereka. Dah lulus saya kembali lagi nih. Saya lulus 2012, 2019 saya kesana lagi bawa orang. Sakir ini, nah karena dia merasa senior aja dia, sok ye banget dia. Dia Sok ye. dulu juga di sekolah Alhambra awal-awal saya masuk nggak ada saya disuruh apa-apa nih. Bob, disuruh itu tuh apa namanya ceramah. Beneran iya kalau kamu kan baru di sini, kalau nggak disuruh ceramah ntar kita dibilang ustadz apaan ceramah nggak bisa depan anak-anak kayak gitu digituin saya. Ya maksudnya biasanya kan hari Rabu tuh Iya. yang Pak setelah olahraga saya maju aja disuruh katanya Pak saya disuruh katanya Pak siapa namanya Pak Enggak, Habibie. Pak Habibie. Oh ya, dia kan ya aja dia. Dia mah dia aja. Akhirnya saya ceramah aja kayak nggak nyambung kadang kan. Yang penting kalau saya tuh konsepnya berkaitan dengan ilmu dan adab, dah itu aja. Mereka habis itu di ruang ikhwan ketawa-ketawa. Dia ceng-cengin mulu saya sama dia. Gitu dah. Pernah nih, belum ada yang tahu nih. Syakir pernah begini. Wih, Pak Bob suka digituin saya. Dulu sebelum dia akrab sama kita, dulu jutek banget itu. Asli. Disclaimer lah. Nah, Orangnya nggak apa-apa nanti kita kasih tahu. Tapi ini hal yang lucu ya. Anak-anak dia
sampaikan si Pak Sakir ini ke anak-anak kelas 6, kelas 5. Semua orang ceng-cengin saya. Ya, masa Padahal kecil saya ya, Be? nggak ngapa-ngapain. Asli saya diceng-cengin Pak Kadir, tahu. Ceng-cengin sama anak-anak semua. Sampai mungkin dia geram sekali sih. Dikira kan saya kan sambil ketawa-ketawa kan. Namanya kita baru masa kita kalau sekarang kan saya ngelawan Ya, saya. habisin. Kalau dulu namanya kita baru seperti Pak Ilham saya. Nanut-nanut gitu. Enggak berani. Belum punya power kita. Sekarang kita, guys, disclaimer. Aku nih apa namanya? Koordinator tahfiz, guys. Yang macam-macam. Sombong. Ada pembasket sombong ya. Nah kalau ini tahfiz sombong. Oh, gila jago Asik. banget. Beda kelas. Nah ini mungkin dia kesal banget sama saya. Dikira saya yang ngomong begitu. Kan dia nggak tahu kalau itu dari Sakir. Sakir terus di ruang guru apalagi diceng-cengin terus saya. Habis saya. Karena saya anak baru, saya ya cengar-cengir doang. Saya kan takut saya dipecat. Nggak dapat makan saya, guys. Ya udah. Suatu ketika karena dulu itu dia nggak seakrab ini sama kita gitu. Apalagi saya baru. Ane baru tahu kalau antum sempat dikerjain sama dia lah. Si Sakir. Karena sering itu ngeceng-cengin kan, ingat nggak antum? Kacau dah. Nah, ini saya kasih tahu. Pak Sakir tuh yang ngabisin kuota di Alhambra selama 3 tahun. Marah. Minta pertanggungjawaban. Sekali dia download 5 tanda panah ke bawah nih, buk. Downloadnya drakor lagi. Bikin ngelek lagi. Pansen dia sering ninggal HP di TU dia. Iya. Memang gitu. Orang dia dulu banyak. Tapi memang dia kapasitasnya sebagai guru tahfiz tidak diragukan. Emang. Dia tuh dijulukin sama kiai kita. Saking lancarnya hafalannya dia. Kita nyulukin dia tuh kamus Al-Qur'an. Sakir ayat ini langsung pakai surah Al-Baqarah ayat 125. Bener. Bacakan, Kir. Baca. Hafalan. Jago dia. Tuh orang tuh. Makanya dapat istri 2 sekarang ya. Hah? Makanya dapat istri 2 sekarang kan. Nah, lanjut lagi. Orang ini Enak. Orang ini nih bertingkah lagi dia. Pada ceng-ceng saya terus dia keluar tuh 2019 saya ketemu, saya kan lagi ya? masukin Ada. anak titipannya Pak Haji kan. Yang dari Lubuk yang saya bilang tadi. Pakai itu juga ya. Saya bawa dia ke pesantren saya. Saya yang jadi tour guide-nya. Saya koordinasi sama Pak Sakir itu karena dia ngajar lagi di situ kan. Sambil nungguin istrinya selesai Nyalain aja Bang, veteran. tadinya. Nyalain aja veteran. Gini. Iya. Enggak ada pesona. Iya. Lanjut guys. Biasanya orang saking antusiasnya ini yang mendengarkan lanjut ini saya sendiri yang bilang lanjut guys. Yang Nggak ada harga dirinya narasumber guys. Cuma di sini. Karena kita udah bayar jadi biarkan dia menyelesaikan tanggung jawabnya dulu sebelum dia diberikan tidur. Berhentinya subuh. Nah, saya sebenarnya kalau istilahnya orang zaman sekarang yang sering nonton streamer itu pon itu apa? Ceroboh. Saya itu ceroboh sekali di pesantren, saya ceroboh. Saya pernah sekali. Saya kan kita ini udah disebut ustadz ini udah lulus saya. Dulu nggak kelihatan kepalanya. Nah, Nggak saya praktekin cara saya. Nggak kelihatan kepalanya, nanti dadanya doang seksi. Nih Pak, nih Pak. Kita kan udah lulus jadi ustadz. Nah, saya Deden. Namanya kalau kita sudah berada di tingkat yang paling atas tuh orang itu nah gitu Pak Kodir. Kalau kadang orang kalau diberi jabatan tinggi dia lupa dia pernah rendah gitu. Itu manusia, makanya namanya insan. Insan itu dari nasia, ansa yunsi insanan. Tulangnya getar deh. Mari dengerin lagi, lanjut. ngomong Gini be. dari tadi podcast celananya bolong juga. Ya Allah gede. Ulang lagi Pak. Wah, bolongnya gede. Tapi di celana dalamnya hitam Baru juga saat sih. ini, Dan ini baru 1 dibuka. Baru Susulannya. 2. Kekuatannya baru 1 nih.
Lanjut ya guys. Apalagi 3. Saya tahu penonton saya pasti setia sama saya. Tulang Walaupun ini. kamu belum ada. Cukup deh. Kayaknya kayak keseterung deh. Nah, lanjut guys. Lanjut. Saya bilang saya tuh ceroboh. Banyak sekali hal-hal yang menurut saya yang nyebabin saya diketawain sama teman-teman saya gitu. Salah satunya yang saya ingat aja. Kan karena kita sudah jadi ustadz nih, baru-baru jadi ustadz kita. Jadi setoran tuh nggak pernah setoran lagi kita. Kita dikasih ustadz, nggak masuk semena-mena. Apalagi angkatan saya tanya Pak Mukti, disebutnya kan kita nama angkatan kita bikin armada anak remaja daurah. Daurah itu kelas paling tingginya. Daurah itu dia sudah belajar kutubus sittah dia. Bukhari, Muslim, Hafal Tirmidzi, dong. Abu Daud, Dahsyat. Nasai, Ibnu Majah. Bukan hafal, mempelajari. Dia mempelajari ya. Oh ya, selama 2 tahun itu habis tuh sampai kita mulut kita berbusa nih. Saya bawa kitab tebal-tebal pergi sekolah, aduh capek sekali. Gitu. Nah, lupa saya. Apa tadi ya? Bentar lagi. Pegel, Bawa kitab banyak-banyak. Oh ya, nah itu enggak selingan aja tuh. Bukan ke situ. Ini kayak jalan buntu itu. Saya nggak tahu lanjutannya itu, kita kembali lagi ke track yang sebelumnya. Nah ini kita kan ngaji nih. Saking kita bandelnya kan nama angkatan duduk saya di sini, Armada kan, kerjaannya jadi anak remaja daurah. Tapi itu diganti bisa sama dibilang, Pak. putranya Kiai. Gara-gara kita bandel banget. Armageddon dibilang. Kayak kiamat kita itu, makanya dipanggil Armageddon. Nah, si kita ini ya, kan bandel-bandel kayak merata, tapi walaupun dia bandel, Udah kali gue. kita itu lumayan pinter-pinter Pak, gitu. Pelajaran kita pinter gitu. Nah, lanjut ke distract dulu guys. Ke distrik nih sama hostnya nih. Oh, iya. Sudah bertanggung jawab. Hostnya lagi makan guys. Lanjut. Nah, apa tadi? Strike. Nah, itu sampai guru tahfiz kita itu yang dijadikan guru tahfiznya kita itu Maulana. Maulana itu kayak sekelas LC. Bukan LC yang nyanyi-nyanyi, bukan. LC. LC kayak Ustadz Abdul Somad. Nah, lulusan mana namanya? Lulusan Pakistan, India, itu Mesir. Kairo. Nah, kayak gitu, Kairo. Gitu Pak Qadir. Itu yang jadi guru tahfiznya kita loh. Supaya kita tuh nggak bandel. Satu ketika. Kan ini Ini nyekiran dari Genset. Oh, mungkin juara genset. Enggaknya. Antum Pak pergi dengerin atau aw. lanjut. Pokoknya bayaran saya paling mahal. Nah, ini pernah kan apa namanya? Ruangannya kita itu sedikit terbuka. Tapi kayak gini lah nih, segini temboknya. Biasanya gurunya itu ada di sini, gitu. Saya masuk, gurunya nggak ada. Ternyata gurunya ada di situ. Kan kita namanya kita masih muda ya, usil kita. Mana nih gurunya kagak ada ya? Makan nih, keburu Sedangkan lengket dia. di Langsung sininya kan makan ada kalau mejanya udah gitu. dimasakin. Mejanya. Shot. Lanjut. Ini duluan dah. Jadi Makan, proper makan, nih makan. makan Ke minyak. distract lagi tapi. Ah, nggak apa-apa lanjut. Karena saya menghargai Pak siapa namanya? Dia selalu mendengarkan saya nih. Ini murid Sama teladan saya. ini. Murid teladan nilainya A. Nilainya F. Ini B nih, bagus. Kalau saya Ini A nih, A. F. Z F Jet kalau ada. Antum, Pak. F berarti pinter saya berarti. Ini Jayid Jidan. Ini Jayid. Antum Rasid. Murid bandel. Pak. Makan mie, Silakan, masuk. silakan. Guys, kalau rame part 2 ya. Ini be. Lanjut. Apa lagi? Apa pokok pembahasan kita sekarang? Asik. Sekarang apa nih sekarang? Sekarang. Saya jadi prolog aja dulu tadi. Orang lagi sibuk. Setelah mereka nggak sibuk, udah habis saya. Tenaga saya, pikiran saya. Makan punya Bapak. Udah, ntar lagi. Nyawa saya habis. Oh ya nggak apa-apa. Tenang Pak. Nanti kita. Jangan
Ini agak lanjut jangan Pak Bob. Bahaya dia nih orangnya. Makan dulu, makan. Paling lama Makan dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Barbecue-nya kapan? Besok pagi ya? Nunggu itu ini dulu. Masih beku. Oh, masih beku ya? Berarti kita mix besok. Kan dari pagi dah itu.